Tips sehat mental by Al-Quran. Yang mau sehat mentalnya ya, ini sembuh insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channel aku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Ya Allah kakak, pengen tak peluk yang buat video ini. awal maksudnya aku pengen meluk kakaknya ini, masya Allah bener-bener pas gitu. Pasti semua juga ngerasain ya, aku bener-bener tired sama hidupku kak. Aku cuma berdoa ya, minta gitu ya, kalau Allah itu ambil nyawaku aja, aku udah gak sanggup. Ini aku dulu kayak gitu. Saya yakin mayoritas semua orang lah ya, bukan semua orang sih, terutama yang kena uji. Aku ya nggak tahu ya semua orang kayak gimana, pasti mayoritas lah ya, bukan semua tapi mayoritas pasti pernah berpikir agar Allah mengambil nyawa kita gitu ya kan. Entah karena problemnya yang bertubi-tubi, kayak yang habis jatuh tertimpa tangga gitu ya, kayak, atau mungkin kita berada di tengah badai kencang ujian, kejadian itu kita harap meninggal dunia ya kan, termasuk perbuatan putus asa atau optimis. Kalau kayak gitu ya jawabnya pesimis ya, bukan optimis tapi pesimis ya kan ya, kayak pengen mengakhiri hidup padahal belum waktunya gitu ya. Aku dulu sering ya kan, kalau dibilang ya aku nggak tahu akhir hidupnya kayak apa, karena kan hati manusia itu tetap berubah ya. Pesimis di sini itu banyak yang dilabeli dengan berbagai nama ya, kalau dalam ilmu psikologi kayak stres ya kan, terus depresi, anxiety disorder, bipolar, borderline, dan lain-lain, banyak sekali ya. Psikologi, terus dokter di RSJ kayak gitu, mesti ada labelnya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya Al-Quran dibahas juga ya, tentang gak sehat mentalnya itu dibahas gitu. Dari HS Yunus ayat 57, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, berdasarkan ayat tersebut, gak sehat mentalnya itu dimaknai dengan apa? Apa yang menyebabkan itu tidak sehat? Itu apa? Kesehatan yang ada di dalam dada itu termasuk apa aja, dimaknai dengan apa gitu. Oke ya, di ilmu psikologi kita mengenal banyak sekali label penamaan atas tidak sehat mentalnya. Di Al-Quran dikenal dengan satu sebutan aja, yaitu tidak enak hati ya, atau penyakit dalam hati. Berarti hatinya itu tidak bersih, tidak sehat. Penyakit dalam hati ini beragam sekali. Gak enak hati itu macamnya kira-kira ada apa aja? Baper ya kan, atas sikap orang yang kurang pas dengan keinginan kita. Iya jelas, ini semua orang, aku semuanya ya pasti merasakan baper, bawa perasaan itu pasti itu. Apalagi kalau kita tuh nggak seneng gitu sama orang,
kelihatan banget ya bapernya gitu kan, overthinking ya kan, OVT yang terlalu banget ya kan, itu juga namanya nggak sehat hati. Pikiran ya, stres ini tuh dikatakan dengan banyak pikiran, depresi, self harm, bipolar, anxiety dan lain-lain. Aku dulu dikira bipolar ya kan, bipolar, depresi, semuanya ya pokoknya kayak gitu-gitu. Diobatin kemana aja juga nggak bakal sembuh, orang obatnya ada di Al-Quran gitu loh ya. Tapi ya ini mungkin ada yang tidak bisa menerima ya, it's okay, nggak apa-apa. Dindra cuma sharing aja gitu ya tuh. Terus nggak terima takdir yang menurut kita itu tidak baik, pasti ya. Aku dulu juga sering ya nggak bisa nerima takdir, kayak masih debat, kayak masih nggak bisa terima gitu ya. Gimana pun itu kayak menyesal gitu, menyesal ya dulu kok gini. Tapi kalau sekarang mah, ketika sudah dibilangin sama guruku itu ya, nggak usah dipikirin yang sudah masa lalu ataupun masa depan. Masa lalu itu sudah berjalan, sedangkan masa depan itu belum berjalan. Iya kalau masih hidup, kalau enggak yang dipikirin tuh masa sekarang, dinikmati, senengin gitu ya, bahagia gitu di hari ini gitu. Jujur ya, kalau Dindra sendiri itu paling tidak bisa tentang anak-anak ya, paling jujur, paling dari dalam hati, dari lubuk hati yang paling terdalam tentang anak-anak. Tapi ketika Dindra ngeliat, ngerasain semuanya gitu ya, kalau cuma ku tanamkan cinta gitu kepada Allah, ya iya, sama anak, suami, iya bener cinta, tapi kan kita nggak tahu ya kan, sampai kita bisa bersama-sama terus enggak kayak gitu kan ya, nggak tahu ya. Jadi kayak daripada kayak nggak enakin perasaan hati aja gitu ya, lebih baik pas aku rindu atau kangen gitu kan, aku nggak deket ya sama anak, jadi aku doain aja gitu. Tapi kalau pas dia di deket aku ya aku sayangin sepenuhnya gitu, merasa dia itu hadir gitu ya. Pas dia nggak di dekat aku, lagi busy dengan sekolahnya, sibuk gitu dengan sekolahnya, ya aku tenang, ya aku santai gitu. Tapi doa tuh terus, setiap saat, setiap detik aku doain terus gitu untuk anakku kayak gitu. Cuman kalau dia nggak ada ya nggak terus aku gimanain. Kalau dulu kan sempat keluarin air mata, jelas lah ya, tentulah ya, apalagi namanya orang tua gitu. Semakin aku ikhlas ya, semakin aku, yang penting dia baik-baik aja, kita selalu doain terus. Dia kalau sama aku itu nurut banget, bakti banget, apa gitu, aku udah kayak tenang gitu loh hatinya, udah nggak terlalu kegenggam. Makanya aku bilang dunia sekarang udah nggak terlalu aku genggam, karena aku sudah merasakan nggak deket sama siapa-siapa gitu ya. Bukan berarti apa-apa, enggak ya, kalau hubungan baik itu tetap baik, semuanya baik ya. Cuman karena mungkin akunya ya yang nggak bener di awalnya, tapi nggak usah disesali, nggak perlu disesali juga, sudah biar aja. Nggak terima takdir itu yang menurutnya kita tidak baik, tapi menurut Allah itu baik gitu. Tidak banyak kepikiran, depresi, BPD, anxiety, bipolar dan lain-lain, dan masih banyak lagi contohnya. Tapi sebenarnya apa sih penyebab dari efek-efek tidak enak hati itu tersebut? Kira-kira apa? Bagi kalian apa? Komen ya. Ya ini ya buat orang yang kayak lagi nggak semangat hidupnya ya, mau kita minum apapun itu yang menurut dokter, menurut siapapun dangerous, itu kalau kita nggak ditakdirkan untuk meninggal sekarang ya nggak meninggal dunia ya, yang nggak akan dicabut sekarang gitu ya. Jadi mau kita berusaha untuk mengakhiri hidup seperti apapun, nggak akan bisa juga, malah yang ada nanti malah jadi nggak normal gitu ya, atau malah jadi apa gitu ya, kayak gitu.
Jadi nggak bisa kita takdir kita ditentuin kapan-kapan meninggal dunia, yaitu saat itu juga. Kalau kita awali malah jadinya nggak baik gitu ya, udah ibadahnya nggak diterima gitu. Aku dulu ya mikir kayak gini, cuma ya udah aja gitu ya, orang namanya lagi nggak apa ya, belum tahu gitu loh ilmunya ya, sahabat jin aku semuanya gitu. Ini ya masya Allah ya, karena guruku sih, aku nggak bisa nyebutin guruku siapa, guru spiritualku siapa, yang jelas beliau sudah masya Allah gitu ya, masya Allah ilmunya itu sudah tinggi banget. Aku nggak bilang loh ya kalau aku tuh lebih baik dari lainnya, tapi aku cuma bilang aku pengen berusaha lebih baik dari sebelumnya. Nah, menurutmu nih, kalau ada orang yang percaya bahwa semua atas izin Allah, tapi dia masih mempertanyakan kenapa Allah kasih ujian, seakan-akan merasa takdir Allah itu nggak baik banget, kira-kira masih termasuk orang yang beriman nggak? Ayo, ya nggak? Lanjut ya, penyebab kedua. Kayak gitu tuh menurutnya nggak beriman ya. Kayak aku ya pernah kayak gitu. Ya itu namanya nggak beriman gitu. Orang yang beriman itu mempercaya atas semua izin Allah. Makanya aku tuh ngajarin ke anak-anak itu loa dan terima takdirnya sejak dini. Loa itu tuh bagus buat afirmasi yang positif ya, positif buat kita, yakin biar vibrasinya juga naik ya. Terus Allah semesta juga mengabulkannya gitu. Tapi di samping loa juga terima juga gitu. Jadi ketika loa itu nanti tidak berhasil atau tidak terjadi, ya terima gitu. Jadi antara loa dan terima, ikhlas gitu ya, itu perlu dipelajarin juga gitu. Oke, yang kedua ya. Yang kedua adalah jiwanya kosong atau gak kuat ya. Kita bisa cek sendiri apakah jiwa kita sudah kuat atau masih butuh latihan. Ini kekuatan ada di Allah ya, sahabat jin aku semuanya. Jadi yang buat kita kuat tuh Allah, bukan kita kuat karena kita bisa kuat sendiri. Enggak ada yang kayak gitu. Semua manusia itu kembali ke penciptanya dan dikuatkan sama Allah sang penciptanya gitu. Cara ceknya gimana ya? Masih baper atau nggak enak hati atau nggak atas sikap orang lain yang kurang pas ke kita, terus masih overthinking, OVT sampai nggak bisa tidur. Aku iya sih ya, pernah ya satu masa kayaknya pernah aku ceritain gitu ya di Witi ya, lagi nggak kuatku karena anak lagi. Ya wajar lah ya, manusiawi ya. Tapi ya habis itu aku kayak ya Allah, aku nggak mau kecintaan sama manusia ya Allah, ketika anakku itu di sini udah pintar-pintarnya ya, terus udah nurut dah apa, pokoknya dewasa banget gitu, masya Allah banget lah, aku terharu gitu. Terus kan pulang ya ke Mentul gitu, terus akhirnya aku jadi nggak enak hati, kebawa dong ke sikapku ke suami kayak yang nggak perhatian dan lain-lain kayak gitu, kebawa banget. Terus aku sadar ya, kayak ada yang nyadarin gitu ya, ngingetin kalau udah nggak usah berlarut-larut gini, ayo bahagia, happy yuk, kayak gitu. Terus jadi aku pas ada di depan suami ya, aku senyum lagi gitu, udah nggak mikir gimana gitu. Masih sering menanyakan ketetapan takdir nggak, kenapa ya aku bisa gini, harusnya gitu, kayak ngatur takdir. Nah itu juga termasuk ya. Kalau nggak kuat, masih sering nggak tenang nggak, atau ada yang khawatir atau cemas, pokoknya scary gitu loh, tentang yang dijalani aktivitas sehari-hari. Kalau ini aku bab agama ya, karena agamaku juga belum kuat, terus pokoknya masih perlu banyak belajar, banyak banget ya. Kalau sama kalian itu masih pintar, kalian masih pandai, kalian masih beragama kalian gitu, aku masih masih pupuk bawang gitu loh ya.
kalau ada rasanya itu masih ada yang ganjel di hati, di pikiran, nanti gimana ya, nah itu berarti masih nggak kuat ya. Makanya ada yang dibilang guruku tadi itu ya, dibuat rumus lah ya. Wah, kita cek dan ternyata masih butuh renovasi jiwa banyak banget ya, yang harus aku renovasi itu banyak banget. Kita akan mulai bahas solusi di Al-Quran gimana. Tapi kalau kamu sudah lulus check up jiwanya, congrats, selamat ya buat kalian yang kalau denger ini, baca ini udah lolos, selamat. Aku belum ya tuh. Kalau lagi nggak enak di dada terus jiwanya itu lagi zong kayak gitu, apa solusinya? Di QS Muzamil ayat 6, sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Nah, ada kata mengisi jiwa, artinya apa? Kalau di dadamu atau jiwamu itu tidak baik-baik aja, lagi ada problem, Al-Quran adalah solusinya ya. Satu, bangun malam. Bangun malam ini apa? Ya sholat malam, kayak sholat tahajud, sholat hajat, sholat sholat taubat, sholat witir, kayak gitu-gitu. Pokoknya sholat malam ya, kayak gitu. Efeknya memang setenang itu kalau sholat malam. Bagi kita yang mungkin tidak berani ke kamar mandi, lantas skip sholat malam, coba doa minta dilancarkan ke Allah. Kan ada ya yang gak berani gitu, mau ke kamar mandi gak berani, harus suruh nungguin gitu ya. Pokoknya minta dilancarkan ke Allah. Apa-apa itu kalau minta ke Allah, insya Allah dilancarkan beneran. Aku tuh sering alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, aku sangat bersyukur dan bahagia ya, Engkau telah mempermudah dan memperindah ibadah dan hidupku. Benar loh, dipermudah, diperindah ibadah sama hidupnya gitu. Terus latihan hari per hari buat rutin sholat malam. Aku dulu ya nggak bisa, tapi aku sekarang juga nggak mau ria karena aku bisa, enggak ya, ini aku mengajak aja, motivasi aja ya buat kalian. Bismillah, aku pengennya itu semua orang di seluruh dunia ini tuh apa ya, bisa tenang gitu loh hidupnya, minimal tenang lah gitu. Bahagia itu nggak semua orang bisa bahagia setiap harinya, itu nggak bisa. Kalau tenang insya Allah ya atas izin Allah. Yang ini lucu, kadang kayak gini, yang tenang ya suamiku aja sama anakku aja yang gak buat tenang gini-gini ya. Emang aku dulu seperti itu ya, makanya kalau pas ada orang kayak gitu aku cuma ketawa aja, senyum gitu, karena aku juga udah merasakan kayak gitu. Ternyata ketenangan itu bukan didapat dari anak, dari suami. Kita bawa tenang dulu, nanti mereka semuanya aja loh ikut tenang, kayak mertua juga, orang tua juga, kayak gitu-gitu. Tapi kalau kitanya malah bilang mereka yang nggak bener, nggak buat tenang, nah itu malah dangerous itu ya, kayak gitu. Berapa rakaat afdolnya? 2 rakaat nggak apa-apa banget, asalkan kita itu istiqomah setiap hari rutin. Misal nih kita ambil ya yang 4 rakaat atau banyak rakaat tapi seminggu sekali, dibanding 2 rakaat tapi rutin atau istiqomah setiap hari. Kira-kira Allah lebih suka yang mana? Kalau Dindra insya Allah ya bismillah istiqomah di 40 rakaat setiap hari itu. Ini enggak ria tapi motivasi ya, bismillah ya Allah, kau tahu, lebih tahu niatku gitu ya, kayak gitu. Jadi aku alhamdulillah tuh 40 rakaat kayaknya lebih ya, pokoknya aku usahain gitu, istiqomahin gitu, itu tenang banget gitu ya. Nggak usah ngoyo ya, yang penting tuh istiqomah, yang penting tuh rutin ya. Allah tuh suka yang rutin daripada yang pertama banyak terus nggak sama sekali, kayak gitu nggak suka. Malah lebih baik gak banyak tapi rutin istiqomah daripada yang banyak ya. Terus yang kedua adalah bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Artinya apa ya? Zikir. Oleh gurunda saya diajarkan tentang zikir pada waktu sholat malam. Ada 2 zikir. Yang istighfar, terus dimaknai betul-betul ya istighfarnya. Astagfirullahaladzim,
kayak gitu dimaknai betul-betul, nggak sekedar mengucap aja, nggak ya, bahwa kita meminta ampun atas kesalahan, ketidakbenaran pada masa lalu, saat ini yang akan datang gitu. Nanti aku juga mau ngasih yang tentang sholat istiqoroh ya, istiqoroh yang nggak hanya meminta dua pilihan itu aja, enggak, tapi meminta dibimbing hidupnya gitu. Besok ya insyaallah aku bagi. Terus yang B itu baca surat Al-Ikhlas. Kalau Dindra itu yang Almu Awidat itu loh, yang kayak ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas yang sudah satu paket, itu lebih tenang lagi ya. Ini juga bagus ya surat Al-Ikhlas ini, dengan betul-betul pokoknya dimaknai betul-betul lah ya, berapa banyak ya seikhlas kita ya. Nah bagi kita yang lagi PMS ya kayak gini, tetap ya bangun malam, tapi zikir aja. Bangun malam tuh tetap biar apa, biar waktu udah nggak PMS itu kita tetap rutinitas gitu ya, tetap bangun gitu, harus tetap bangun walaupun cuman zikir, nggak cuman ya zikir itu udah masya Allah, berdoa malam gitu itu tetap kayak gitu. Nanti setelah udah zikir mau malam itu mau tidur lagi ya nggak apa-apa, terus mandi subuh terus subuh gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau nggak tidur ya nggak apa-apa ya, terserah ya, yang jelas intinya bangun malam itu penting banget. Pernah sering bilang gitu ke suami kayak PMS itu kan, PMS ya perempuan menjadi singa gitu, tapi bismillah ya, ini PMS nya perempuan menjadi soleha gitu ya. Alhamdulillah loh sekarang tuh sering diucap terus, jadi kayak bisa mengendalikan diri aja gitu ya. Tapi ya bismillah terus, minta terus ke Allah ya. Lagi ya Dindra mohon maaf kalau misalkan banyak kata-kata sharing yang tidak berkenan atau ada yang terkena gitu hatinya atau gimana ya. Dinda hanya manusia biasa, bukan malaikat, bukan dewa, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dindra di sini juga bukan soalim atau fanatik atau apa, tapi yang jelas aku ingin kita lebih mendekat kepadanya gitu. Alhamdulillah, makasih barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Aku doakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel semuanya.